Setelah diskors, rapat dengan pendapat pansus hak angket KPK di DPR kembali dilanjutkan, di mana RDP menghadirkan 2 orang yang berperkara dengan KPK. Kita bergabung bersama dengan rekan kami dari Salampesi langsung dari Gedung Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta. Jadi apa saja pendapat dan juga keterangan yang diberikan dari saksi sejauh ini? Yang terakhir memberikan pendapat dalam RDP tadi ialah Miko Panji Tirtayasa yang merupakan saksi untuk sejumlah kasus yang ditangani KPK. Berbeda dengan Muhtar Effendi, jika dalam pendapatnya Muhtar Effendi lebih banyak menitik beratkan kepada pelanggaran hak narapidana yang sering dilakukan oleh KPK dan juga penggunaan pasal-pasal yang dinilai Muhtar mengada-ada, maka Miko dalam keterangannya selama kurang lebih 2 jam tadi lebih banyak menceritakan terkait dengan prosesnya saat menjadi saksi untuk sejumlah kasus yang ditangani KPK terkait dengan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Miko dengan gamblang menyebut bahwa dia mengetahui ada sejumlah saksi fiktif yang dihadirkan oleh KPK untuk memberikan keterangan palsu untuk memberatkan vonis yang diberikan kepada sejumlah tersangka. Bahkan Miko sendiri juga mengakui bahwa dia menerima suap dari KPK yang diberikan langsung oleh Biro Hukum KPK selama 4 bulan berturut-turut yang jumlahnya mencapai Rp1.400.000 setiap bulan dengan alasan untuk mengganti nafkah Miko yang harus berhenti bekerja selama 4 bulan menjadi saksi yang karena sering bolak-balik ke KPK untuk memberikan keterangan. Kita lihat dulu cuplikan pernyataan dari Miko Panji Tirtayasa. Bukti transfernya ada lewat ADM Biro Hukum namanya Makariantri. 1,4 ini berlaku cuma 4 bulan, Pak. 4 bulan ini karena saya takutnya nyanyi keluar, saya bikinlah surat pernyataan di Biro Hukum waktu itu masih Ibu Cus yang pakai jilbab itu. Malah ada teman sekampung saya di Biro Hukum itu, Tigor namanya. Kamu nulis bahwa kamu meminta uang tidak bekerja untuk menafkahi anak istri kamu. Selain kerap kali menerima sogokan dari KPK untuk bersaksi tertentu yang cenderung memberatkan tersangka-tersangka, Miko juga mengungkapkan selain menerima uang jelang persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor, Miko ini sering juga mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus dari KPK. Dan tidak semua saksi mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus, diantaranya hotel mewah dengan fasilitas bintang 5 dan fasilitas-fasilitas lainnya. Karena Miko mau bersaksi sesuai dengan yang diinginkan oleh KPK. Dan pada 30 Juli nanti kurang lebih 60 hari pasca pansus hak angket DPR ini bekerja, pasca ditetapkannya pada 30 Mei lalu. Dan sampai saat ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus hak angket KPK yaitu Masinton Pasaribu. Dari fraksi PDI Perjuangan, sampai saat ini Pansus sudah sampai ke tahap merangkum keterangan-keterangan dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Pansus. Dan dalam waktu dekat, Pansus akan memanggil KPK untuk dimintai konfirmasi dari keterangan-keterangan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Pansus. Robert. Baik, terima kasih dari Salampesi atas informasi Anda. Kami akan hadirkan informasi mengenai pansus angket KPK yang meminta keterangan Yulianis, mantan anak buah terpidana M. Nazarudin kemarin. Dan kemudian KPK menanggapi hal ini. Pansus hak angket KPK mengundang sejumlah pihak memberikan keterangan berkaitan dengan kinerja KPK. Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Permai Group mantan anak buah terpidana M. Nazarudin, membeberkan sejumlah kejanggalan saat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Di antaranya mengenai hubungan istimewa Komisioner KPK dengan M. Nazarudin. Menurut Nazarudin, ada Raharja, Chandra, Johan Budi, itu punya hubungan istimewa sama dia. Itu menurut pengakuannya Nazarudin. Selain itu juga campur tangan Komisioner KPK supaya tidak memeriksa Edi Baskoro, putra bungsu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut penyidik, mereka tuh sudah membuat surat pemanggilan untuk Edi Baskoro itu sudah 3 kali. Tapi waktu itu komisioner saat itu Pak Abraham Samad dan Pak Bambang Wijanoko menolak, katanya itu adalah seorang teman katanya. KPK menganggap pernyataan Yulianis sebagai tuduhan serius. Secara internal KPK akan memeriksa termasuk para mantan komisioner KPK. Memang ada allegation yang ditujukan kepada komisioner sebelumnya tentang terlibat dalam suatu kasus, itu adalah
Maksud saya itu keterangan dan tuduhan yang sangat serius, dan oleh karena itu maka KPK tidak akan menutup mata untuk memberikan klarifikasi setelah memeriksa secara seksama di dalam KPK sendiri. Itu adalah kewajiban KPK untuk itu. Laude juga memastikan akan menuntaskan semua kasus yang melibatkan Nazarudin, termasuk aliran dana Permai Group kepada sejumlah pihak, termasuk kepada Yuliani sendiri. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari DPR, kita akan segera bergabung dengan Dade Salampesi. Dade, bagaimana hasil keterangan dari orang-orang yang didatangkan ke rapat pansus angket KPK pada hari ini? Sampai sore ini, Fitri, rapat dengar pendapat yang menghadirkan 2 orang untuk dimintai keterangan oleh pansus KPK masih berlanjut dan sudah sampai pada tahap tanya jawab karena Mukhtar Effendi dan juga Miko Tirtayasa sudah selesai mengemukakan keterangannya di hadapan pansus angket KPK. Dalam keterangan yang diberikannya tadi, Mukhtar Effendi dan Miko menyimpulkan bahwa KPK seringkali dalam penanganan kasusnya berlaku tidak adil. Salah satu contoh yang diungkapkan oleh Mukhtar Effendi ini ialah KPK kerap kali melanggar hak saksi tersangka maupun terpidana, bahkan narapidana. Miko yang juga merupakan terpidana dan tersangka untuk beberapa kasus yang ditangani oleh KPK menyebutkan bahwa untuk perkaranya saja, salah satu perkara yang tengah menjeratnya yang sudah inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap di Mahkamah Konstitusi, namun harta milik Mukhtar Effendi ini tidak dikembalikan oleh KPK. Padahal perkara yang menjeratnya sudah dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap di level Mahkamah Konstitusi. Dan juga keduanya, terutama Mukhtar Effendi tadi juga mengungkapkan dan bersaksi bahwa KPK seringkali mengajukan pasal-pasal yang dinilai dipaksakan dan juga berani untuk meminta saksi untuk memberikan kesaksian yang cenderung memberatkan tersangka sehingga dijadikan terpidana. Kita lihat dulu cuplikan pernyataan dari Mukhtar Effendi dalam RDP tadi. Dan kedua, KPK sengaja tidak mengizinkan saya mendapat hak-hak napi. Ya, sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung yang sudah inkrah, mereka halangi lagi dengan mengirim surat saya sebagai tersangka baru. Ketiga, KPK menetapkan saya sebagai tersangka pasal suap, padahal putusan yang sudah inkrah tidak terbukti adanya penyuapan. 4, mereka membayar saksi-saksi, yaitu Niko Panji, Dewi Koryani, Diki, Nugroho, saya semua tahu, Pak. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Mukhtar Effendi tadi, bahkan dia dengan berani menyebutkan bahwa KPK berani mengadakan saksi-saksi yang mengada-ngada, bahkan KPK berani mengeluarkan sejumlah uang tertentu agar saksi-saksi yang diadakan oleh KPK tersebut bisa memberikan kesaksian yang cenderung memberatkan seorang tersangka. Sementara untuk Miko juga tadi menyebutkan hal-hal yang cenderung negatif bagi KPK karena Miko juga sempat diperiksa sebagai saksi untuk sejumlah kasus, terutama kasus yang menjerat mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Fitri. Jadi sejauh ini sudah ada berapa pertemuan dan rapat dari pansus untuk menuntaskan hasil penyelidikan mereka hingga saat ini? Sejak ditetapkan terbentuknya pansus angket KPK pada 30 Mei 2017 sekira 2 bulan yang lalu, pada bulan Juli ini saja pansus angket KPK terhitung sudah 11 kali menggelar pertemuan, baik itu yang berbentuk rapat dengar pendapat di kantor DPR RI di Senayan, Jakarta, maupun dengan sistem jemput bola yang artinya pansus angket mengunjungi sejumlah lembaga yang ada di luar kantor DPR RI. Seperti yang pertama kali dikunjungi oleh pihak pansus angket adalah Badan Pemeriksa Keuangan pada awal Juli, yaitu 4 Juli 2017, dan juga LP Sukamiskin. Pada saat mengunjungi LP Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat, pansus angket KPK juga berbincang dengan sejumlah narapidana dari kasus korupsi. Dan hal inilah yang ternyata membuat salah satu fraksi anggota pansus keluar dari pansus angket KPK karena merasa keberatan dengan kunjungan dari pansus angket KPK ke LP Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat. Di awal Juli juga pansus bertemu dengan Wakapolri secara tertutup dan juga menemui Jaksa Agung
Kemenpan RB, namun tidak dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara sendiri, dan juga sempat ada rapat dengar pendapat dengan Mahfud MD. Dan seperti yang kita ketahui, kemarin RDP digelar dengan menghadirkan Yulianis, dan di hari yang sama kemarin fraksi Gerindra memutuskan untuk keluar dari pansus angket KPK karena beberapa alasan. Di antaranya yang diungkapkan oleh Wakil Ketua fraksi Gerindra Desmond Mahesa bahwa status Ketua Pansus tidak memenuhi syarat tata tertib DPR dan Undang-Undang MD3 dan sejumlah alasan lainnya. Pasca keluarnya fraksi Gerindra dari Pansus Angket KPK, saat ini juga bermunculan wacana bahwa Partai Amanat Nasional juga akan keluar dari Pansus Angket KPK. Jadi, artinya hari ini hanya ada 6 fraksi di DPR RI yang menjadi anggota dari Pansus Angket KPK. Dan sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPR, maka batas waktu kerja Pansus Angket KPK ini hanya berlaku 60 hari. Yang artinya jika Pansus ini ditetapkan berdiri pada 30 Mei lalu, terhitung 60 hari mundur, maka akhir Juli ini, pada 30 Juli ini sudah memasuki hari ke-60. Kita tinggal menunggu apakah hasil dari Pansus Angket KPK ini, karena ada 2 indikator yang membuat Pansus Angket KPK ini bisa dinyatakan gugur atau tidak. Apabila pada 30 Juli nanti ternyata belum ada hasil dari Pansus Angket KPK, maka Pansus Angket KPK dinyatakan bubar. Dan kalaupun ada hasil, maka hasil tersebut harus setidaknya ditandatangani oleh 25 anggota DPR yang menjadi anggota dari Pansus Angket KPK lebih dari 1 fraksi. Namun suara pengajuan hak angket tidak bisa dikemukakan oleh minoritas anggota untuk mengambil keputusan di level alat kelengkapan dewan. Fitri. Baik, terima kasih. Dade Salampresi melaporkan langsung dari gedung DPR. Pansus Angket KPK terus mengebut agenda pemeriksaan dengan menghadirkan tersangka kasus dugaan suap Pilkada Muchtar Effendi dan keponakannya Miko Ginting. Keduanya memberikan pemaparan di hadapan Pansus Angket terkait dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Miko Ginting dan Muchtar Effendi disumpah sebelum memberikan keterangan di depan anggota Pansus Angket. Keduanya dihadirkan untuk memberikan pandangan dan keterangan tentang proses penyelidikan dan penyidikan di internal KPK. Miko Ginting adalah keponakan dari Muchtar Effendi yang diduga dipaksa oleh KPK untuk memberikan keterangan yang bisa menjerat. Dalam RDP, Miko mengklaim menjadi korban ketidakadilan di KPK. KPK pun dituding kerap mengancam saksi untuk memberikan keterangan yang cenderung memberatkan.